Halo semua, perkenalkan nama saya Ketut Ari Darmawan. Saya dari kelas Kulineri A di Elizabeth International Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan tiga tokoh entrepreneur yang sukses di zaman sekarang. Yang pertama ada Nadiem Anwar Makarim. Beliau adalah pencipta Gojek. Apakah kalian mengenal Gojek? Ya, beliau lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Sejak 20 April 2021, Nadiem juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Ide bisnis transportasi Gojek sendiri berasal dari pemikiran Nadiem ketika ia berdiskusi dengan tukang Gojek. Nadiem Makarim jarang menggunakan mobil karena mobilitas yang tinggi, ia sering menggunakan jasa ojek. Oke, yang kedua kita ada Timothy Ronald. Siapa sih yang tidak mengetahui Timothy Ronald? Beliau adalah investor termuda asal Tangerang yang memiliki platform kripto. Pria kelahiran 22 September 2000 tersebut memiliki sio naga emas yang menjadi simbol ambisi dan kemakmuran di kepercayaan Tiongkok. Sebelum merambah di dunia investasi, Timothy dikenal sebagai seorang pedagang pumit impor sejak usia 15 tahun. Demi mendapatkan modal berinvestasi kripto dan sahamnya. Timothy juga terkenal sebagai investor yang sangat agresif. Ia pernah membeli saham BBRI ketika berada di level 2100 dan membeli Arto dari 300 hingga menjadi 18.000 berkat skill investasinya itu. Ia berhasil menggandakan uangnya hingga puluhan miliar di usia 22 tahun. Beliau juga merupakan pemegang saham termuda Holy Wings Group, usaha lifestyle terbesar di Indonesia dengan 52 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang menarungi beach club terbesar di dunia, Atlas, dan klub malam terbesar di Asia. Dijuluki si Raja Kripto, Timothy Ronald atau Dokter Akademi Kripto memutuskan untuk drop out kampus pada semester pertamanya. Kini ia dijuluki Raja Kripto oleh banyak orang karena dianggap sebagai investor kripto yang berpengaruh di tanah air kita. Walaupun hidup dengan kemewahan, Timothy Ronald juga dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Melalui organisasi filantropinya, ia membangun sekolah untuk ratusan siswa di NTT, sekolah untuk kebutuhan khusus di Blitar, serta taman kanak-kanak di Lombok dan NTB. Dan yang terakhir kita punya James Prananto, yaitu pemilik Kopi Kenangan. Ia telah mengukir namanya sebagai salah satu pembisnis muda sukses di Indonesia. Berkat inovasi dan kerja kerasnya, Kopi Kenangan kini menjadi salah satu kopi yang paling terkenal dan diminati di Indonesia. Beliau mempunyai nama James Prananto. Beliau lahir pada 10 Oktober 1985 di Surabaya. Perjalanan bisnis James Prananto yaitu memulai karir bisnisnya dengan terjun ke industri food and beverage. Pada awalnya ia mencoba membuka bisnis teh premium dengan merek Lewis dan Carroll di Jakarta. Namun bisnis tersebut gagal karena harga teh yang terlalu mahal dan pasar yang terbatas. Meski begitu, kegagalan ini tidak menghentikan semangat dari James. Pada tahun 2017, James bersama dua temannya, Edward Tirtana dan Cynthia, mendirikan Kopi Kenangan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kopi kekinian. Kopi Kenangan menawarkan harga yang lebih terjangkau dibanding dengan produk kopi premium lainnya dengan kisaran 18.000 hingga 42.000 per cupnya. James adalah lulusan universitas di Amerika yang mengambil jurusan bisnis dengan gelar MBA. Ia menempuh pendidikan tersebut bersama dengan Edward yang kelak menjadi partner bisnisnya dengan mendirikan Kopi Kenangan. Pendidikan bisnis yang ia peroleh menjadi fondasi yang kuat dalam membangun dan mengelola bisnis yang kini dikenal luas.
James Prananto adalah salah satu contoh nyata seorang pembisnis muda yang mampu bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Berikut saya akan memberikan contoh-contoh foto dari James Prananto. Sekian video presentasi dari saya ucapkan terima kasih.